agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, Ibu minta satu orang di depan untuk meminta lagu dari Pancasila. Yang lainnya boleh berdiri. Kita absen terlebih dahulu. Apa Salsabila, Adenko, Aidil, Amigo, Alia, Atiga, Arif Imansyah, Daya Asifah Sapitri, agama. Ya, kita memiliki berbagai macam agama. Tanpa paksaan dari siapapun, kita bisa memeluk agama sesuai keyakinan kita masing-masing. Terus yang kedua, sila kedua itu mengedepankan kemanusiaan. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Kalau ada yang tahu boleh acukan tangan. Ya, mengedepankan kemanusiaan di mana nilai kemanusiaan kita sebagai manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kita sama, dan kita sebagai manusia, ya, kita saling menghargai. Kita tidak membedakan satu sama lain. Jadi, terus yang ketiga, mendorong persatuan. Dari sila ketiga ini, mendorong sebuah persatuan di mana kita sebagai Indonesia ini kan merupakan negara yang majemuk, yang memiliki banyak macam contoh dari bahasa, ras. Kita ambil contoh yang di sekolah. Pada saat upacara, pada saat upacara kita tidak boleh ribut atau pada saat upacara minggu depan atau selanjutnya, langkah baiknya kita posisi siap dan kita menghargai teman yang sedang sebagai pengerek atau petugas upacara. Jadi kita tidak boleh tertawa. Jadi hargai usaha mereka. Oke? Terus yang keempat, menjunjung tinggi demokrasi, ya. Di mana demokrasi ini merupakan dari rakyat untuk rakyat. Di mana kita sebagai rakyat memiliki hak untuk bersuara, hak untuk memberikan pendapat terhadap orang lain. Jadi kita juga berhak menyuarakan pendapat kita tanpa ada bantuan dari orang lain. Kita menyuarakan pendapat kita, tapi harus yang positif. Jadi seperti itu. Terus nilai yang kelima, di mana berfokus pada keadilan sosial. Yang di mana pada nilai keadilan sosial ini kita memiliki hak yang sama. Kita harus adil. Ada yang tidak dipahami? Kalau tidak paham boleh ditanyakan. Ada? Ya. Terus kita akan melanjutkan bagaimana penerapan atau implementasi nilai sila pertama pada kehidupan masyarakat. Kita melihat nomor 1, di mana itu membangun sikap saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda. Ada yang bisa memberikan contoh? Ada? Kalian? Ada yang lain? Contohnya tuh sangat mudah, karena banyak juga di kehidupan kita masyarakat, sering kita temui juga. Di mana membangun sikap saling menghormati antar pemeluk agama. Kan kita tuh sudah tahu bahwa kita di Indonesia ini memiliki 6 agama, di mana setiap warga negara Indonesia itu memiliki agama masing-masing dan tentunya pasti berbeda. Jadi kita sebagai manusia yang memiliki agama, kita harus menghormati, menghargai teman yang memiliki agama yang berbeda. Jadi seperti itu. Contoh pada saat ibadah, jika kamu memiliki teman yang berbeda agama, kamu harus menghargai dia saat dia
beribadah, ya, betul, beribadah. Jadi sebaliknya juga seperti itu. Jika kita menghargai orang lain, maka orang lain akan menghargai kita. Ada yang mau memberikan contoh lain? Jadi setiap bulan Mei atau bulan 10 kami melakukan kegiatan keagamaan itu pada saat bulan tertentu. Jadi kami melakukan kegiatan seperti baca kitab suci ataupun perlombaan. Contohnya seperti itu. Jadi kami melakukan di inklusif di daerah tempat desa kami atau masyarakat tertentu. Ya, seperti itu. Ada yang lain? Tidak. Terus yang ketiga, memastikan bahwa nilai spiritual diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini tidak adakah yang tidak menerapkan nilai-nilai sila Pancasila di kehidupan sehari-hari? Masih ada. Lihat. Jadi itulah sila itu. Yang kedua, kita melihat bagaimana implementasi atau penerapan sila kedua dalam masyarakat. Nomor 1, Ibu minta Rian membacakan nomor 1. Nampak? Hak asasi manusia di masyarakat. Rian tahu bagaimana kita menjamin hak asasi manusia, bagaimana dijunjung tinggi dalam masyarakat. Tidak. Jadi seperti ini. Kita sudah memiliki HAM pada saat kita di dalam di mana kita harus menjamin bagaimana setiap kita mempunyai hak, ya, bagaimana hak untuk hidup, hak untuk berpendidikan, bertumbuh dan berkembang, apalagi pada saat kalian kelas 7 seperti ini masih masa pertumbuhan. Jadi dimana kalian sangat membutuhkan sayang dari orang tua dan lain sebagainya. Jadi dimana masyarakat kita, setiap kita harus menjamin atau menjunjung tinggi HAM. Jadi kita tidak bisa semena-mena terhadap orang lain, karena kita masing-masing memiliki HAM. Jadi kita tidak bisa memotong hak orang lain. Seperti itu. Terus nomor 2, Aidil meminta membacakannya. Mengatasi diskriminasi dan memastikan perlakuan yang setara bagi semua individu. Ya, dan kalau diskriminasi kan Ibu sudah menjelaskan minggu lalu diskriminasi. Jadi itu semacam pembelian juga, di mana perlakuan sangat berbeda terhadap teman lainnya. Gitu. Jadi kita harus mengatasi atau bagusnya itu kita mencegah agar tidak terjadi diskriminasi terhadap sama. Jadi kita harus saling menghargai, ya, jangan ada perbedaan antara pertemanan. Terus kita memastikan perlakuan setara bagi setiap individu. Jadi kita berteman, kita tuh harus setara tanpa ada memandang beda-beda. Kamu nih kayak gini, dia nih kayak gini. Jadi kita tidak membeda-bedakan. Kenapa? Terus mendorong program-program sosial yang membantu kelompok rentan. Ada yang tahu, kawan? Hari? Jadi program-program sosial itu seperti bantuan sosial. Jadi kelompok rentan ini contoh orang yang tidak mampu, atau yang terkena bencana. Jadi di mana pemerintah atau setiap organisasi memberikan sebuah program atau bantuan sosial bagi yang membutuhkan, di mana program tersebut dapat membantu bagi mereka yang terkena musibah atau membutuhkan. Jadi seperti itu. Jadi nilai sila yang kedua, ada yang ingin ditanyakan? Terus kita lanjut yang ketiga, sila ketiga, di mana ini merupakan sila ketiga yang menyatakan persatuan Indonesia. Jadi kita melihat bagaimana sih implementasi dari sila ketiga ini
di kehidupan masyarakat. Contoh yang pertama, Nawan, Ibu minta membacakan yang pertama. Jelas? Tidak? Siapa ya? Kakak, boleh? Bacakan nomor 1. Mengadakan kegiatan budaya yang merayakan keragaman suku dan budaya di Indonesia. Oke, baik. Mengadakan kegiatan budaya yang merayakan keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Ada yang tahu bagaimana mengadakan kegiatan budaya? Pasti banyak contoh kan, dengan suatu kegiatan budaya. Contoh? Ya, lomba seperti lomba apa? Kalau ya itu termasuk juga. Kalau mengadakan kegiatan budaya itu contoh kalau di Kalimantan itu gawai daya. Itu merupakan suatu kegiatan budaya. Kan gawai itu kan masih ada menampilkan sebuah tarian, entah itu musik, itu kan merupakan kegiatan budaya di mana mereka akan menampilkan tradisi yang ada di daerah mereka. Jadi seperti itu. Kalau di kota-kota pastinya seperti karnaval, di mana mereka akan menggunakan pakaian dari suku mereka masing-masing. Jadi itu merupakan satu kegiatan di mana itu sebuah cinta terhadap bangsa sendiri, budaya sendiri. Jadi tidak harus mengikuti budaya Barat. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, Fadil, yang kedua, Mewujudkan rasa saling memiliki dengan mencapai tujuan bersama. ya kita memiliki rasa saling memiliki, di mana kita bangsa Indonesia ini memiliki tujuan yang sama, di mana kita memiliki contoh pada masa penjajahan mereka memiliki tujuan yang sama meskipun mereka berbeda-beda, mereka memiliki tujuan yang sama untuk merdeka. Seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan. Kita memiliki tujuan sama untuk kita Indonesia tanpa memandang apa itu perbedaan. Terus yang ketiga, nomor 3, Mendorong dialog antar budaya untuk memperkuat solidaritas nasional. ya, mendorong dialog antar budaya untuk memperkuat solidaritas. Karena kita memiliki solidaritas yang kuat untuk budaya. Budaya kita ini sangat unik, negara kita ini sangat unik karena memiliki berbagai macam budaya. Dari suku ibu saja berapa ya? Ada dua bahasa yang berbeda. Kalau di suku kami Kayan yang di Sibau sana. Baru dalam suku kecil, belum suku yang besar. Pasti ada banyak jenis bahasa. Dari implementasi yang ketiga ini ada yang ditanyakan? Tidak. Terus implementasi ruangan serbaguna. Jadi mereka akan dikumpulkan seperti itu dan mereka akan bermusyawarah di mana mereka akan mengambil sebuah keputusan bersama. Jadi tidak ada konflik. Jadi mereka akan mengeluarkan pendapat mereka masing-masing. Jika mereka banyak menyetujui salah satu dari pendapat salah satunya, itu akan dipakai. Jadi tidak ada pada saat mereka berpartisipasi, pada saat ada permasalahan mereka akan mengeluarkan pendapat mereka. Jadi tidak ada punya si A ini seperti ini, tidak. Jadi mereka itu sama-sama mengeluarkan pendapat. Jadi pendapat siapa yang banyak digunakan maka itu akan jadi tidak ada masalah karena mereka akan mengeluarkan pendapat mereka seperti itu. Terus yang kedua, siapa yang ingin membacakan? Apa? Fasilitasi forum-forum diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Ya, di dalam masyarakat itu kan bukan orang seperti itu. Kan di dalam masyarakat itu kan ada struktur. Dari itu kepala desa, wakilnya sampai ke bawahnya, mereka akan ikut berpartisipasi
agar forum yang mereka diskusikan itu bisa berjalan tanpa ada hambatan, di mana tidak ada besar ke bawah jika mengikuti satu. Nanti jika elemen satu ini tidak ikut, jadi elemen lainnya ikut, nanti yang ini pasti tidak setuju. Jadi alangkah baiknya mereka ikut semua, mengeluarkan pendapat mereka tanpa ada kesimbangan yang tidak seimbang. Terus yang ketiga, menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan lokal. Jadi dari implementasi sila keempat ini ada yang ditanyakan? Tidak. Berarti paham ya? Nanti kalau bertanya harus bisa jawab berarti. Ya, tadi di sila kedua, di rapat sila kedua, kan tadi mengatakan juga masalah ekonomi juga, yaitu bantuan sosial. Di sini juga sama, di mana kita sebagai pemerintah memperkenalkan program untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Contohnya kalau di desa ini ada kartu KKS, kartu keluarga sejahtera. Jadi itu setiap bulan mesti ada bantuan, entah itu berupa sembako ataupun uang. Jadi itu merupakan program untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Terus yang kedua, kakak, yang kedua, solidaritas sosial. oke, yang kedua, gotong royong. Mungkin tidak terlalu familiar, kan di telinga kalian gotong royong. Jadi dalam masyarakat itu sering sekali mengadakan gotong royong ataupun kerja sama atau kerja bakti. Jadi gotong royong ini merupakan implementasi dari sila kelima. Di sini ada yang sering ikut gotong royong. Sering. Contohnya seperti apa, Bang? Contohnya seperti apa? Musola juga. Ada yang lain selain musola? Tidak? Iya, sekitar. Contoh simpelnya, kan ini akan sekolah ini akan mengadakan ulang tahun sekolah. Ada perlombaan kebersihan kelas? Ya. 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 Itu kan contoh simpelnya. Apa yang jauh-jauh? Jadi itu dikerjakan bersama-sama. Terus akses yang sama terhadap pendidikan dan kesehatan bagi semua orang atau warga. Di sini ada kalian sudah memiliki KIS? Kartu Indonesia Sehat? Belum. Sudah boleh. Jadi tempat ibu sana, KIS itu sudah hampir merata dimiliki setiap orang. Jadi tidak ada hambatan pada saat untuk berobat ke bidan. Itu antara orang tua sama anak itu sendiri. Jika orang tua itu tidak mendukung, contoh kemarin ibu baru dengar permasalahan yang ada di kampung ibu. Jadi anaknya ini sangat semangat sekali untuk sekolah. Tapi pada saat di orang tuanya tentu minta dia menikah secepatnya. Semua kan ya kalau kelas 7 gini juga. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kalian kayak gitu juga ya. Lebih enak sekolah daripada kerja ladang. Apalagi kalian banyak-banyak ngeluh video. Jadi ibu minta kalian menyiapkan kertas. Nanti kalian lihat video itu, analisis video tersebut. Jadi jika ibu bertanya, kalian bisa menjawabnya. Jadi kalian harus lihat dari video tersebut. Jadi, apa sih yang kalian dapat? Jadi video ini kalian analisis. Ini ada apa, Bu?
sedangkan dia bersama mereka nggak dukung, Bu. Dia kan murid pintar. Angga Oke, kalian sudah melihat video pengembangan sila-sila di dalam masyarakat. Jadi di sini Bu minta tadi kan kalian menuliskan apa saja yang kalian dapatkan dari video tersebut. Dari sini Bu kan menanyakan apa yang kalian dapat dari video tersebut. Siapa yang ingin menjawab? Oke, silakan. Ya itu sila. Ya itu pemahaman sila pertama. Di situ di video itu ibu melihat antara dua agama, di mana agama Hindu dan agama Islam. Itu merupakan perbedaan, tapi mereka saling menghargai. Terus ada lagi? Oke, itu Saling tolong menolong. ya itu sila kedua. Pada saat orang kena musibah, jadi kita sebagai orang yang memiliki empati atau sosial, kita harus membantu tanpa kita melihat. Biasa kita kalau lihat orang cerahan apa kita lewat aja, terus videokan aja. Tanpa kita Menolong. Iya. Adil? Ya, Adil? Tidak boleh pilih kasih haus hadir dalam bentuk apapun. Itu silakan. Lima. Ya, tadi di video tadi seorang guru ibu melihat dia pilih kasih C yang mengatakan pada guru itu tidak adil Bu. Jadi ketika ibu mengajarkan hal tersebut, bagaimana Indonesia akan maju. Itu dia mengatakan bahwa di Indonesia ini keadilan itu mulai mudah dari hal sepele. Ada yang lain? Ya? Ya itu silakan. Ya, di mana kita mengerjakan suatu pekerjaan kita kerjakan bersama-sama, maka akan jadi ringan. Ada yang lain lagi? Ya. Yang berapa tadi? Iya, keempat. Pada ibu di video tadi boleh lihat apa di sila keempat tersebut? Berdiskusi. Ya, berdiskusi tentang suatu permasalahan, mereka berdiskusikan bersama-sama. Itu merupakan pengenalan dari sila keempat. Ada yang lain lagi? Kemudian Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang. Tangan tangan diputar, gulung tangan digulung, bulan melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah dia berdoa. satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat, buat kamera cekem. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam, buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan, buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10, siap berdoa. silakan duduk. Apa yang kalian dapat dari materi hari ini? Datuk boleh menunjukkan? Boleh berdiri kalau tidak kelihatan. Pancasila sebagai Indonesia. Pancasila sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Jadi menurut Datuk, dia mendapatkan materi dimana Pancasila itu sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Baik.
sila-sila Pancasila. Kan materi di mana implementasi atau penerapan sila-sila Pancasila ini sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial. Terus, ide Ya, keberagaman Indonesia harus dihargai dan diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. ya, Aidil mengatakan dia mendapatkan materi di mana keberagaman Indonesia harus dihargai dan diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi kita pada siang hari ini yaitu di mana Pancasila itu merupakan sebuah ideologi atau fondasi untuk bangsa Indonesia atau negara Indonesia. Jadi tanpa ada Pancasila, maka seluruh negara itu tidak akan tetap atau bertahan atau lumpuh. Jadi di mana Pancasila ini bisa untuk membangun masyarakat atau sebuah negara yang adil dan sejahtera jika diterapkan dengan baik. Terus yang kedua itu bagaimana implementasi atau penerapan sebuah Pancasila itu sangat penting untuk menciptakan sebuah keadilan pada masyarakat. Jadi jika tidak diterapkan sebuah Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terjadi sebuah konflik atau permusuhan antara satu sama lain karena tidak ada saling menghargai atau tidak menyukai perbedaan seperti itu. Jika tidak menerapkan sila Pancasila. Keberagaman Indonesia, di mana kita memiliki sebuah banyak keberagaman di Indonesia. Jadi kita harus menghargai keberagaman tersebut. Di kalian ini pasti memiliki banyak suku atau ras atau lain sebagainya, entah dari mama atau ayah kalian. Jadi hal ini harus kita integrasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti itu. Oke, baik. Nah, Ibu ingin menanyakan dari materi ini, apa yang kalian dapatkan dari apa saja yang kalian dapatkan? Kalau ingin menjawab, ajukan tangan. Kawan? Tidak? Pertama tadi, Ibu sudah memberikan contoh apa saja yang contoh yang Nawan dapatkan tanpa menjelaskan tadi. Edukasi nasional, mengenal sesama manusia. Ya, kita Indonesia itu memiliki agama, di mana kita ini negara yang beragama. Jadi kita tidak boleh melupakan Tuhan, apalagi Nawan sholat, lupa sholat di waktu, masih bengong tadi. Terus apa tadi? Ya, kita sebagai manusia harus mengeluarkan pendapat kalian dari sila kedua. Oke, dan itu boleh? Ya, tidak ada kita membedakan. Jadi kita di sini saling menghargai. Nah, ada pendapatnya lagi? Saya Datu, kita Moza, Pian, Aidil, Kerjasama dalam gotong royong. itu sila ketiga. Dari Menjenguk teman yang sakit dan tidak membedakan teman dalam pergaulan. ya itu pada saat dari video tadi kalian kan sudah melihat ada video sila kedua di mana kita membantu orang yang sakit atau dengan musibah. Dan kita juga bisa menjenguk apa tadi Arif? Saling menjenguk tadi apa? Kita saling menyukai. Pasti ada ngomong ini ke sini dan ngomong itu ke situ. Jadi kita tidak heran dengan hal tersebut. Maka ada yang biasa disebut sebagai circle-circlean. Circlean, benar? Circle. Jadi sehingga yang kita tidak menyukai orang tersebut, pasti suatu kelompok kecil itu akan membicarakan atau bisa disebut dibagi. Jadi materi kita Ibu cukupkan sampai di sini. Jadi Ibu mohon maaf
jika materi ibu kurang sempurna. Jadi jika kalian berharap ibu memberikan ilmu lebih, mungkin ibu tidak bisa. Jadi maka dari itu kita diberikan buku atau gadget itu dibuka. Jadi kita belajar sendiri tanpa harus berharap dengan seseorang. Seperti itu. Jadi minggu depan nanti kalian buka buku, belajar. Jadi kita akan membahas materi yang baru lagi. Untuk 3. Jadi belajar. Jadi jika ibu masuk, ibu akan menanyakan apa yang kalian akan atau yang kalian baca dari buku dari bab 3 itu. Jadi mohon maaf jika tidak sempurna materi yang diberikan. Jadi hanya ini materi yang bisa disampaikan. Jika ada kata-kata ibu yang kurang berkenan atau ada yang menyinggung hati kalian, ibu mohon maaf. Jadi sekian materi dari ibu. Terima kasih. Nanti ketua kelas bisa memimpin doa sebelum pulang. Belum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa saja. Ya